Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Gung Raka Purnama. Kali ini saya akan melanjutkan proses pembuatan bonsai kelapa kembar 3. Oke, atau grouping. Ya, ini saya grouping dan perkembangannya sangat subur sekali teman-teman. Kita lihat di sini terlalu sempit ya. Untuk menyayatnya ini sangat agak sedikit rumit ya, ketika kita menyayat. Ya, hari ini saya akan membongkar dan saya akan membuat agar posisinya lebih cantik dan lebih gampang ketika kita menyayatnya. Dan bagaimana perkembangan media di dalam, nanti kita lihat sendiri di sini teman-teman. Ini batoknya 2 dan 3 grouping, tapi terlihat kembar teman-teman. Jadi ya bedanya antara kembar dan cabang ya. Jadi kalau kembar itu biasanya satu batok tapi dia mengeluarkan 2 atau 3 tunas atau 4 tunas. Tapi kalau cabang dia keluar 1 tunas, kemudian dia akan bercabang-cabang. Jadi ini lebih ke kembar ya teman-teman ya. Oke. Jadi kita nggak bisa membohongi ketika kembar itu hampir 90% hampir sama. Kalau cabang itu kita tidak bisa membohongi karena dari bagian akar itu akan kelihatan. Jadi buat teman-teman juga yang bisa membuat seperti ini kembar, jangan coba-coba menjual lalu menyebutnya ini adalah alami, karena akarnya, bentuk dari akarnya ini pasti akan berbeda. Ketika dibongkar atau ada perawatan media, nanti di situ akan terlihat teman-teman, karena akarnya itu pasti berbeda. Kita bongkar saja dulu teman-teman, dan kita lihat bagaimana sih perkembangan dari media di dalam ini. Oke, kita mulai bongkar. Ini udah cukup keras sekali teman-teman ya. Kita hati-hati kita bongkarnya agar akarnya tidak ada yang putus. Serabut kelapanya sudah jadi pupuk juga teman-teman. Serabut kelapanya biar lebih renggang ya teman-teman ya. Jangka panjangnya kalau sudah bonggolnya besar, otomatis dia akan menyatu lagi sedikit demi sedikit. Nanti kita juga akan melepas batoknya, kira-kira sudah 1 tahun setengah. Kita akan lepas batoknya teman-teman. Dengan cara program seperti ini, bonsai yang kita inginkan grouping itu dia tidak akan mati teman-teman, atau tidak akan stres. Mengurangi stresnya jika kita melakukan seperti ini, karena akar secara alami dia akan mencari selah. Biasanya kalau sudah besar terus kita kuning, itu kita harus nyari yang benar-benar akarnya itu cocok. Kalau tidak cocok, kalau kita paksakan nanti
biasanya gagal ya. Di antara satu itu biasanya ada yang mati teman-teman. Kemudian kita akan siram teman-teman. Oke teman-teman, lihat drainasenya ini sangat bagus sekali teman-teman ya. Drainasenya sangat bagus sekali, berarti ini sudah layak disebut dengan media subur. Walaupun kita tidak menggunakan pupuk tambahan, ini sudah cukup bagus sekali teman-teman. Ya, kita langsung ke proses kedua, itu kita pruning atau kita sayat agar daunnya ini tetap kecil, bahkan lebih kecil teman-teman. Kalau kita lihat di sini daunnya ini sudah cukup tinggi teman-teman, ini sudah cukup tinggi sekali. Nah, bagaimana caranya agar menghasilkan daun yang kerdil? Kita harus melakukan penyayatan dan membuka pelepah, serat-serat pelepah juga kita harus membukanya teman-teman. Oke, saya menggunakan di sini adalah pisau cutter. Kalau menurut saya sih pisau cutter lebih bagus, lebih aman dari cacat atau goresan-goresan. Nah, saya menggunakan ini, saya merasa lebih aman. Saya juga memiliki pisau sayat, tapi ketika saya gunakan itu kurang maksimal. Buat saya kurang maksimal dan kurang cepat. Ketika kita melakukannya itu agak lambat. Oke, sekitar 3 cm aja udah cukup. Nah, kita kancingin. Kemudian kita mulai lakukan penyayatan. Kita ambil yang sudah kering ya teman-teman ya. Dari bagian bawah ini bisa kita potong seperti itu. Oke, ini sudah sekitar 1,5 bulan saya tidak pernah menyentuhnya atau tidak pernah merawat, sehingga dia semakin besar. Tidak ada pemotongan atau penyayatan lepas, sehingga serat-serat seperti ini memegang, sehingga agak sedikit sulit untuk bonsai kelapa atau tunas kita dari bonsai kelapa kita ini mengembang. Jadi dia harus menanti sampai waktunya ketika sudah ada celah untuk mengembang. Ini karena ada yang masih memegang. Nah, sini teman-teman kita lihat nih sudah mulai sedikit bagus. Ini kita pijat sedikit, tapi tengahnya jangan sampai move ya, atau sampai pindah bergerak. Oke, karena ini sudah cukup tinggi, saya main aman saja. Jadi saya masih menyisakan pelepah ini dan pelepah yang ini, karena sangat berbahaya atau riskan patah ya, ketika hujan ataupun berat biasanya patah. Biarin dulu. Ini nggak jadi masalah ya, kita ambilnya dari bagian ujung. Kita untuk merobek atau membuka, ini sudah ada bagian pecahnya, cuma kita bantu sekarang karena ini posisinya dia sudah terbuka. Oke, kemudian kita akan pruning lagi yang ini, kita ambil di bagian bawahnya.
kita harus sering-sering membuka pelepahnya teman-teman ya. Pelepah dan serat-serat pelepah ini kita harus rajin membukanya. Oke, ini juga kita buka sini. Oke, nextnya kita pasang biasa ya, pasang lumut biar semakin cantik. Adonan lumutnya kita taruh aja, kita ratain aja. Oke, sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Nanti kita akan lanjut ke program berikutnya. Terima kasih buat waktu dan kesempatan teman-teman menonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya.